Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Halo teman-teman, untuk semuanya mungkin pada yang ngeklik video ini mungkin pada tahu akan membahas tentang apa. Tentu sesuaikan dengan judul ya teman-teman. Dan di sini bukan maksud dari menggurui ataupun apa ya, mengajak dari teman-teman untuk berkecimpung di dunia yang seperti ini. Namun alangkah lebih baiknya jika video ini merupakan video edukasi tentang dunia digital. Seperti apa sih dunia digital di tahun 2022 tentunya ya teman-teman. Namun di sini sebelum video selanjutnya saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe dulu channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Di sini langsung kita ada si ownernya. Ownernya ini merupakan pemilik dari alat-alat seperti ini ya, alat mining ya. Jadi Mas ini cukup mengelola banyak mesin yang seperti ini. Nanti kita akan kuak review tipis-tipis ya, bagaimana sih cara kerja mesin ini dan apa sih keuntungan menggunakan mesin ini ya. Jadi di sini untuk awalnya kita tanya saja, kita perkenalan ya dengan Mas siapa. Mas bisa perkenalkan di kamera. Oke, kenalin, nama saya Saifuddin, asal dari Tuduagung ya. Ya sekarang kebetulan saya ini dipercaya banyak orang untuk untuk setting si mesin-mesin ini. Ada namanya mining rig, dan mungkin di dusun tuh kayak nggak mungkin ada gitu loh, tapi di sini banyak yang punya dan mereka udah pada maju untuk tentang cryptocurrency ini. Jadi untuk namanya apa Mas ini kalau bisa dibilang? Nama dari mesin itu namanya mining rig ya, atau disebut pertambangan cryptocurrency, atau ini kita fokusnya ke Ethereum. Koinnya namanya Ethereum. Ethereum untuk koinnya ya. Ya. Jadi secara fungsi dari mining rig ini ya Mas ya, secara fungsi dan kinerja sebenarnya ketika alat-alat yang seperti ini untuk apa Mas? Oh, ini untuk menambang kripto Mas. Nah, jadi sistemnya dia tuh kayak server lah, enaknya ngomong kita tuh. Jadi ada orang bertransaksi di sebuah kripto. Misalkan kita membeli sebuah kripto, itu yang memproses transaksinya itu si mining ini, si VGA ini. Jadi dia memproseskan sebuah transaksi dan memvalidasi sebuah transaksi, dan dia mendapatkan fee berupa koin atau cryptocurrency tadi. Ada namanya Ethereum itu. Jadi dia dapat rewardnya si koin itu. Jadi seperti itulah ya teman-teman, untuk fungsi dari alat-alat yang seperti ini yang disebut yaitu mining rig itu merupakan sebuah alat yang mana notabene-nya itu untuk alat transaksi gitu aja ya, yaitu kita mendapat imbalan itu dari kita dapat koin itu yang disebut itu apa, Bitcoin tadi ya. Oke. Jadi di sini untuk yang selanjutnya Mas, ada pertanyaan di sini. Untuk awal-awalnya sih ketika kita menggunakan alat-alat yang seperti ini ketika kita itu kan belum mengenal komponen masing-masing per komponen, itu bisa ditunjukkan Mas yang komponen ini namanya apa dan komponen ini namanya apa, itu bisa ditunjukkan Mas? Ya kalau komponennya sebenarnya simple ya, kayak sebuah komputer biasa. Cuman yang membedakan itu hanya VGA card-nya atau hardware yang utamanya. Nah, hardware utama ini untuk proses kerjanya itu, dan itu perlu untuk spesifikasi yang sangat kuat juga ya, cukup kuat. Nah, makanya kalau untuk komputernya, kalau untuk hardware-nya sebenarnya standar. Nah, ini ada motherboard, ada prosesor, ada power supply, dan itu semuanya ya biasa gitu, tapi khusus untuk BTC ya. Jadi untuk mining, jadi dia kalau dikhususkan itu lebih stabil.
Nah, terus ini ada namanya GPU mining atau disebut VGA card. VGA card sendiri itu fungsinya sebenarnya untuk editing video bisa ya, untuk main game bisa, dan untuk rendering, untuk apa ya, intinya dia tuh kegunaan nggak cuman satu gitu. Dan kalau sekarang justru malah untuk mining, jadi kebanyakan orang beli VGA untuk mining, khususnya yang 8 GB ke atas ya, atau minimal 6 GB ke atas lah. Kalau 4 GB udah nggak worth it untuk mining sih. Dan ini semuanya 8 GB, ini Sapphire Nitro sama Sapphire Pulsa ada juga, dan masih banyak lagi di sekitar sini gitu. Kira-kira untuk saat ini masnya itu megang untuk VGA ini berapa VGA lah kira-kira ya? Total saya operatorin 257 VGA di Lempuing sini, sama di Palembang Kayu Agung juga ada. Jadi untuk teman-teman ini daerah Lempung ya, Lempung itu kecamatan tentunya, khususnya Palembang berarti Sumatera Selatan gitu aja. Jadi ini memang daerahnya itu terletak di sini ya. Kita lanjut untuk pertanyaannya ya Mas ya. Jadi di sini sebenarnya kan ini panas ya Mas ya, panas. Nanti kalau apa ya, apakah membutuhkan ruangan yang seperti ada jendelanya atau kedap nggak ada angin masuk, apa bisa Mas kira-kira? Kalau masalah ruangan gini ya, sebenarnya bisa menyesuaikan sih. Maksudnya tidak harus benar-benar diatur kalau misalkan miningnya belum terlalu banyak. Nah ini kan contoh hanya berapa nih, 1, 2, hanya 7 gitu kan. Dan 7 ini tidak memerlukan tempat yang khusus. Misal kalau udah banyak baru kita bikin tempat yang khusus untuk angin masuk dan keluarnya. Jadi dia lebih dingin gitu, lebih nggak terlalu nguap di ruangan itu. Kalau dikit nggak apa-apa sih, bebas. Oh jadi tergantung apa ya, banyaknya dari VGA ini ya. Oke. Jadi mungkin kalau ruangan AC itu tambah worth it ya Mas ya? Kalau untuk AC kita tidak rekomendasi Mas. Malahan? Karena AC itu sifatnya dia ada airnya, jadi nanti dia bisa mengarat di bagian ini. Dia jadi korosi, takutnya kalau jangka panjang justru malah merusak si VGA-nya. Oh, jadi malah worth it itu Ya, kipas-kipas yang seperti ini. kipas aja Oh, gitu. gitu. Pakai kipas itu lebih worth it sih daripada AC. Dan AC-nya pasti cepat rusak juga. Iya ya. Oke. Jadi ini kalau untuk teman-teman ada yang tanya ini, kalau ada yang tanya untuk pemula yang belum sekali mengenal yang alat-alat seperti ini mudahnya kan alat yang penambang koin dolar ya, intinya seperti itu. Wah, untuk pemula nih apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus dibeli, dan pokoknya dengan spesifikasi yang apa saja yang standar kira-kira Mas. Nah, itu sebenarnya apa ya, kalau mau ngomongin itu untuk pemula yang mau pasang mining itu saya sarankan pakai VGA yang seri terbaru ya. Itu ada 6600 XT, dan kalau hardware-nya pakai komputer, kalau cuman satu VGA itu cari aja komputer biasa aja ya. Yang penting power supply-nya bagus. Nanti kita rakit. Kalau bisa rakit ya rakit aja sendiri. Kalau nggak bisa kita bantu. Nanti kita datang aja ke sini. Kita terbuka kok orangnya gitu. Nah untuk 6600 XT itu harganya mungkin sekitar berapa ya? Kalau sepaket mungkin sekitar 12-13 jutaan lah. Mungkin udah cukup itu untuk seri barunya. Itu lebih worth it di listriknya lebih ringan wattnya, jadi kita lebih apa ya, lebih nyaman untuk pakai gitu. Jadi di sini Mas ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk harga per VGA ini kira-kira ya, harga per VGA, terus dari biaya listrik ya tentunya, terus dari jaringan itu kira-kira apakah worth it Mas jika dihitung dari kalkulasi sementara saja?
Kalau dulu worth it banget Mas ya. Kalau sekarang sih sebenarnya masih worth it sih, cuman tipis gitu. Tipis. Makanya kalau orang mining tuh memang ini bisnis dan ini juga hobi juga. Jadi kalau orang ngomongin ini worth it apa enggak sekarang, menurut saya sih worth it sih. Cuman ya tipis gitu. Nah, karena Ethereum sekarang udah mau ke 2.0, jadi ya wajar. Jadi sistemnya lebih dikit untuk mendapatkan si imbalan koinnya itu. Gitu Mas. Jadi kalau ngomongin biaya listrik itu eh, gimana ya? Itu tergantung banyaknya si VGA. Jadi satu VGA itu kisaran 100 watt lah gitu. Untuk VGA yang seri ini itu sekitar 100 watt, jadi bisa dihitung-hitung sendirilah dengan sesuaikan dengan si kondisi listrik di daerah masing-masing. Jadi kabar-kabarnya memang Ethereum itu mau pindah ke apa tadi Mas? 2.0. 2.0 ya. Jadi untuk kepindahannya itu nggak ada alat-alat yang mau diganti, itu nggak ada, cuma apanya yang itu. Nah, itu misalkan si Ethereum sudah ke 2.0, jadi kita solusi yang lain tuh hanya berpindah ke koin yang lain. Jadi yang kita tambangin ini sementara namanya Ethereum, dan Ethereum ini kemungkinan besar di tahun ini akan upgrade ke 2.0. Jadi kita harus cari koin yang lain lagi yang lebih worth it sih. Itu masih banyak, ada Ethereum Classic, ada Ravencoin, ada Ergo. Nah, itu masih banyak Mas. Dan itu mungkin lebih kecil daripada Ethereum pendapatan, tapi kalau dihitung-hitung masih dapat kok, dikit-dikit tapi gitu. Iya. Jadi dengan alat-alat yang seperti ini Mas, kira-kira untuk perawatannya apakah seintensif apa gitu ya? Jadi perawatannya seperti apa? Apakah harus per bulan, apa per minggu, apa per gimana gitu loh? Kalau itu gampang sih Mas, menyesuaikan aja. Kalau kelihatan kotor ya semprot gitu aja sih, nggak ada yang khusus gitu. Mungkin ya kita harus cek lebih sering gitu. Misalkan habis mati lampu itu biasanya kondisinya error atau apa, nah gitu mungkin kita ceknya di situ. Kalau masalah perawatan mungkin cuman dibersihin debunya aja, mungkin sebulan sekali lah gitu. Jadi simpel saja untuk perawatan. Mungkin kalaupun ada yang rusak itu biasanya kerusakan pada bagian apa Mas? Apa kabel yang sering terbakar atau gimana kira-kira? Nah, yang penting listrik stabil ya. Kalau listrik stabil insya Allah jarang sih rusak ya. Mungkin yang sering rusak cuman riser aja gitu, karena riser tuh mungkin panas gitu ya, jadi untuk ngangkat si VGA itu, jadi riser tuh mungkin sering ganti, sering nggak kedetek itu, kadang risernya aja yang rusak, ganti udah langsung jalan lagi gitu. Oke, jadi secara simpel tampilannya seperti ini kawan-kawan. Jadi dia itu pakai rake ya. Rake ini yang batangnya ini ya, casingnya ini rake namanya. Jadi dia tuh dijajar-jajar, ditumpuk-tumpuk yang seperti ini. Ini seperti ini tampilan dari untuk apa ya? Untuk alat seperti ini ya, untuk alat mining rig ini. Jadi dengan tampilan yang seperti ini mungkin dapat teman-teman lihat saja terlalu apa ya, terlalu simpel lah. Mungkin nggak kayak mining rig yang sering teman-teman tonton ataupun yang penting bisa dapatkan koin aja. Itu aja. Secara fungsi kan memang sama-sama penambang koin lah ya. Nah, ini kan penambang koin lah Mas ya. Bisa dikatakan seperti itu saja. Jadi setelah kira-kira dihidupkan itu kan ada database yang kita cek ya, itu berapa sih koin dari hari per hari itu kan ada. Lalu next di situ ketika koin itu sudah terkumpul, kira-kira apakah per bulan kita menukarkan rupiah atau per hari bisa itu? Jadi itu bebas Mas. Jadi sistemnya si mining itu kan gini, dia akan mengumpulkan pecahan-pecahan koin atau receh-recehnya koin, dan itu nanti ada nilai minimal pembayaran. Jadi itu kita set dengan cara tergantung kitanya maunya berapa minimal pembayarannya gitu. Jadi minimal pembayaran
si koin itu ada mulai dari 0,01 Ethereum sampai terserah bebas mau 1 Ethereum baru dibayarkan boleh juga. Jadi kalau masalah per bulan atau per minggu itu bebas, nggak ada apa ya ikatan kita kapanpun mau nuker ya nunggu naik dituker gitu aja. Nah jadi sistemnya kalau masalah masuknya itu tergantung kita juga mau di setnya minimal pembayarannya berapa, nanti dia prosesnya masuk ke toko kripto atau Indodax atau rekeningku. Nah itu bebas sih mau pakai yang mana, dan itu misalkan udah masuk ya udah kita mau nuker kapanpun itu bebas. Jadi nunggu harga mahal baru tuker gitu aja. Jadi Indodax itu sebuah penukaran dari koin, koin ke rupiah itu aja nanti ke transfer ya. Dan di Indonesia tuh banyak mas, di Indonesia tuh banyak ada Indodax, ada rekeningku, ada toko kripto, ada Pintu, dan mungkin ada beberapa lagi yang nggak bisa saya sebutin gitu. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Ya kalau teman-teman itu memang memang mungkin ya terbilang itu sedikit hobi di dunia digital ya, mungkin suatu pembekalan lah mungkin dari teman-teman. Wow, ternyata dunia digital di era tahun 2020 ke atas sampai 2022 ya, ternyata sudah seperti ini mainnya. Jadi enggak kerja fisik ya, ternyata di dalam kamar juga bisa mendapatkan koin-koin. Jadi yang seperti ini mas, kira-kira untuk masnya sendiri awal mula itu dulunya itu modal membeli VGA itu modal berapa kira-kira? Jadi saya baru mulai mas di dunia mining nih, baru mulai, dan 2017 sudah tahu sih dikit-dikit, tapi kita belum action. Dan di 2020 bulan 7 kita mulai action mas. Jadi mulai action itu awalnya kita modal nekat aja gitu, kita modal 22 juta dan itu mendapatkan 10 VGA. Nah dan iya 10 VGA. Jadi dulu harganya masih murah, orang-orang pada berhenti kita mulai. Jadi orang-orang pada kapok di mining kita baru mulai. Jadi 2020 bulan 6 itu aku mulai dengan 10 VGA, dan 10 VGA itu dulu menghasilkan sekitar 150.000 per hari. Itu masih kotor, belum listrik ya, itu masih kotor. Dan sekarang kalau ngomongin VGA itu harganya dengan VGA RX 580 Sapphire Nitro untuk sekarang kisaran harga bekas tuh sekitar 7.500.000 per satu unit. Jadi kalau 10 udah jelas kan berapa, 75 jutaan gitu baru dapat 10. Padahal dulu cuman 22 juta udah cukup. Dan ngomongin hasil ya alhamdulillah lah, udah balik modal, udah lebih gitu. Wah keren ya, 22 juta dapat VGA 10 men. Jadi untuk teman-teman bisa cek sendiri di toko-toko online berapa sih sekarang VGA dengan bisa. Mungkin ya sangat jauh lah, apalagi dengan mungkin naiknya koin nanti ya, mungkin naiknya koin nanti bisa lebih gila sih harga-harganya seperti ini. Biasanya mungkin para miner ini para menumpuk para pemboking dari VGA ya. Jadi ini mas ya, untuk jaringan internet masnya itu pakai berapa Mbps lah kira-kira? Kalau jaringan internet sebenarnya nggak harus kenceng ya, maksudnya nggak harus berapa Mbps. Nah itu mungkin 5 aja udah cukup gitu. Yang penting dia stabil, nggak boleh disconnect, nggak boleh sering putus gitu, nggak boleh. Harus benar-benar stabil. Dan itu untuk untuk memperlancar sebuah transaksi si VGA itu tadi. Jadi dia akan memecahkan sebuah algoritma tuh, sebuah sistem matematika di sebuah internet. Nah, dia untuk mendapatkan sebuah imbalan itu. Jadi itu memang harus koneksinya lancar gitu, dan listriknya harus stabil. Itu aja sih. Kira-kira mas ya, di era tahun 2022 ini ya, kira-kira apakah memang semua individu itu mengenal seperti ini? Kira-kira ketika melihat alat-alat yang seperti ini, apakah sudah nggak asing atau masih terbilang konyol atau asing gitu mas kira-kira? Kalau menurut saya orang yang mengenal mining ini atau cryptocurrency ini mungkin kebanyakan orang di bawah
umur 35 gitulah, mungkin lebih banyak orang yang mengenal untuk mining ini. Tapi ya mungkin orang-orang yang lebih lebih daripada umur itu mungkin ada yang tahu, cuman nggak terlalu banyak gitu. Kalau ngomongin masih banyak banget orang yang belum tahu tentang ini, dan masih banyak juga apa ya orang yang awam tentang hal ini. Karena terus terang awal-awal saya mulai itu banyak pertanyaan, Mas. Apakah kamu bikin server judi online gitu kan? Apakah kamu bobol bank? Nah, dan apakah ada juga yang ngomong pesugihan. Nah, jadi lucu aja sih. Tapi ya udahlah, aku tutup kuping gitu aja, tutup telinga aja gitu. Yang penting kita jalani bener-bener kok, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nah, dan itu lama kelamaan sekarang udah pada tahu sih orang sini, jadi nggak ada lagi yang berpandangan negatif ke sayanya gitu. Jadi ya seperti itu ya, memang kerja-kerja digital apalagi yang notabene-nya itu memang sesuatu hal yang baru, itu memang terasa asing gitu loh. Efek dari asingnya itu malah dicurigai, malah sebaliknya berbanding balik. Jadi memang mungkin ya Mas, ini suatu prediksi saja di tahun 2000 nanti selanjutnya ya 2023 sampai 2025 bahkan 2030. Apakah alat-alat yang seperti ini itu terus lanjut, ataukah alat-alat yang seperti ini cukup berhenti tapi hampir ada penyaing-penyaingnya kira-kira Mas ya? Jadi apa ya, kalau ngomongin masa depan itu kan kita nggak pernah tahu, tapi kita bisa prediksi dikit-dikit, tipis-tipis gitu kan, kita bisa prediksi. Untuk kelanjutannya untuk mining ini sebenarnya masih panjang. Jadi ini bukan udah telat gitu, bukan. Ini baru awal. Menurut saya ini baru awal. Jadi kalau ngomongin hasil itu udah umum lah, itu udah siklusnya. Kadang naik, kadang turun gitu kan, udah siklus. Nah, jadi kalau ngomongin untuk tahun depan masih worth it enggak, untuk tahun berikutnya masih worth it enggak, nah itu menurut saya sih worth it banget sih. Tapi kalau masalah hardware-nya mungkin lebih diperbaharui gitu. Misalkan yang seri lama ganti aja pakai seri baru biar banyak koin yang bisa ditambang. Jadi nggak hanya beberapa. Kalau seri lama ini jujur aja ini terus terang untuk kelistrikan, terutama listrik ini makin kesana kan makin boros gitu. Untuk biaya per meternya kan lebih mahal. Jadi ini dengan wattnya yang gede gitu, jadi kalau hasilnya pas tipis ya nggak cukup untuk bayar listrik. Tapi kalau untuk seri baru itu masih worth it banget, nah, walaupun tipis-tipis gitu. Jadi memang alat-alat yang seperti ini sesuai yang dikatakan dari Masnya tadi, sebenarnya worth it ya, apalagi kita memulai di tahun-tahun ini itu sangat worth it, karena memang mungkin kalaupun kedepannya itu mungkin pembaruan yang diperlukan ya, karena memang namanya mesin tentu tertumpuk dengan yang versi-versi baru gitu. Itu kan yang jadi problem ya. Jadi menurut sistemnya yang seperti ini memang keren, cukup keren, karena memang ya mungkin terbilang dengan sistem dengan pencari uang yang terkini lah. Dapat meminimalisir tenaga kita lah. Oke Mas, jadi di sini lanjut pertanyaannya ya. Kita lanjut untuk pendapatan kira-kira per hari di tahun-tahun ini, di bulan-bulan, apalagi bulan 2020 yang awal ini Januari ya. Kira-kira di hari-hari yang seperti ini seperti apa Mas trafiknya? Untuk pendapatan satu VGA ini untuk per hari ini gitu ya, itu menurun drastis dari hari-hari kemarin, dan hari ini mungkin per satu VGA RX 588 GB itu sekitar 20 ribuan per 24 jam satu VGA. Nah, jadi kalau 7 dikalikan 7 gitu aja. Lumayan 20.000. Enggak mikul apa. Lumayan iki. Jadi 20.000 dikali 7 kalau 7 VGA. Kalau punya 10 ya 20 kali 10 aja itu. Jadi dengan sekarang itu rata-rata ya, sekarang mungkin dengan adanya Masnya sudah memiliki VGA ini dan terbukti menghasilkan koin-koin bisa ditukarkan rupiah, mungkin menularkan di banyak orang ya Mas ya, menularkan dan tentunya di situ apakah ada imbasnya dengan apa ya, dengan adanya
orang yang memiliki VGA lainnya seperti ini, Mas? Jadi pasti ada. Menambang tuh ada dua versi. Ada satu solo mining, ada satunya namanya pakai pool gitu. Nah, yang pool itu misalkan kita menambang, kita dapat satu blok gitu, itu dibagi rata dengan sesuai kecepatan si komputer masing-masing atau semua VGA gitu kan. Nah, kalau solo mining itu kita misalkan mendapatkan blok itu kita miliki sendiri. Itu lebih gede, lebih banyak dapatnya. Cuman untuk solo mining tuh kayak hoki-hokian gitu. Jadi nggak semuanya dapat, dan misalkan dengan kecepatan yang minim gitu, apakah sebulan dapat, 2 bulan dapat, 1 tahun dapat, itu nggak jelas. Tapi ada yang dapat hanya berapa hari, berapa bulan, itu ada yang mendapatkan satu blok, dan satu blok itu nilainya 2 lebih Ethereum. Nah, satu Ethereum tuh harga sekarang 35 juta. Kalau 2 Ethereum udah 70 jutaan gitu kan. Tapi itu hoki-hokian. Jadi nggak semua orang bisa dapat. Nah, gitu Mas. Jadi memang ada pengaruhnya, sedikit banyaknya itu ada pengaruhnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ini sasarannya mungkin bagi yang master ya, master yang seperti ini bukan sasaran dari kita menggurui atau gimana lah. Ini sekedar sharing dari teman-teman yang memang pengen mengenal apa sih ini alat-alat untuk apa dan bagaimana sih sistem kerjanya. Mungkin dapat saya visualisasikan seperti ini alat kerjanya ya. Jadi dia itu analoginya seperti komponen-komponen atau alat-alat yang seperti ini. Seperti tangga atau cangkul untuk menambang, itu kan alat-alat untuk menambang. Jadi kalau komponen-komponen yang seperti ini untuk menambang dolar ya. Jadi ini analoginya seperti itu. Jadi banyaknya VGA seperti ini analoginya yang bekerja itu banyak. Kalau penambang itu banyak sekali ya, jadi perorangan itu yang kerja cuma satu, otomatis tenaga cuma satu. Atau penambangnya itu 10, jadi tenaganya juga memiliki 10. Jadi ketika banyaknya VGA ini berpengaruh tentang penghasilan atau pendapatan di koinnya ya teman-teman. Jadi ulasannya hampir mirip-mirip seperti itulah jika kita analoginya tepat seperti itu. Mungkin ada tambahan Mas, jika kira-kira dengan adanya teman-teman yang pengen kontak person di Masnya langsung, apakah ada tambahan di sosial media atau gimana? Mas, kita kalau mau pesen gini aja, yang penting datang aja ke rumah kita gitu kan. Nanti alamat ditaruh di deskripsi dan nomor HP ditaruh di deskripsi. Kalau misalkan mau masang atau mau konsultasi tentang mining, boleh kontak langsung di channel Mas Emil gitu kan. Nanti biar ada di deskripsi nomor HP-nya gitu. Oke. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Jadi kita mungkin hanya memberikan informasi-informasi dasar terkait alat-alat yang seperti ini. Bukan maksud dari kami menggurui ataupun kami kami mengajak dari teman-teman yang harusnya berkecimpung seperti ini, tidak. Tapi sekedar edukasi saja. Yang belum mengerti cukup mengenal saja gitu aja. Jadi mungkin saya banyak-banyak terima kasih Mas atas waktu berkenannya sampean mereview dari alat-alat sampean ini. Mungkin kedatangan kami banyak sekali merepotkan atau gimana. Kami cukup terima kasih atas waktu dan tempatnya terkait review dari mining ini. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas kunjungan dan supportnya. Saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe dulu channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye. Bye bye.